Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil arabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Hayya nastaftihud dirasah biqira'atid du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Hayya nabda'ud dirasah al-an. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bahasa Arab dasar kelas jamak, yaitu level yang ketiga. Bahasan kita kali ini pertemuan ke-1, shorof, pertemuan yang pertama untuk kelas jamak, ya. Shorof pertemuan pertama ini kita akan membahas tasrif lughawi fi'il madhi majhul, ya. Di kelas sebelumnya kita sudah membahas fi'il ma'lum, ya. Kali ini bahasan kita adalah tasrif lughawi fi'il madhi majhul. Namun sebelum ke fi'il madhi majhul, ya, terlebih dahulu mari kita mengenal fi'il atau kata kerja berdasarkan pelakunya. Ya, berdasarkan pelakunya terbagi menjadi dua, yaitu ada fi'il ma'lum, kata kerja aktif. Ada yang kedua adalah fi'il majhul atau disebut dengan kata kerja pasif, ya. Jadi untuk poin yang pertama, fi'il ma'lum, ini sudah kita pelajari di kelas yang sebelumnya, ya. Contohnya di sini adalah dhoroba, ya. Dhoroba, telah memukul. Nah, di sini kata kerja aktif, memukul, ya. Kalau yang fi'il majhul yang akan kita pelajari ini kata kerja pasif, ya. Contohnya adalah duriba, dipukul. Jadi kata kerja aktif doroba, memukul, ya. Kata kerja pasif duriba, dipukul. Jadi fi'il atau kata kerja berdasarkan pelakunya atau berdasarkan fa'ilnya, subjeknya itu terbagi menjadi dua. Ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul, ya. Fi'il ma'lum ini sudah kita pelajari di kelas sebelumnya, ya. Mari kita lebih mengenal lagi untuk dua fi'il ini, ya. Pengertian fi'il majhul dan ma'lum. Apa itu fi'il majhul? Fi'il majhul, al-fi'lul majhulu adalah fi'il yang tidak diketahui pelakunya atau disebut dengan kata kerja pasif, ya. Jadi pelakunya sengaja dihilangkan, ya. Kebalikannya yaitu fi'il ma'lum, al-fi'lul ma'lumu adalah fi'il yang diketahui pelakunya atau disebut dengan kata kerja aktif. Sama seperti bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, perubahan dari kata kerja aktif ke kata kerja pasif ada rumusnya. Misalkan menolong, ini kata kerja aktif, ya. Kata kerja pasifnya adalah ditolong. Melihat, ini kata kerja aktif, ya. Kata kerja pasifnya adalah dilihat. Memukul, ya, ini aktif, ya. Pasifnya adalah dipukul. Membersihkan, ini aktif, ya.
pasifnya adalah dibersihkan. Ini kalau bahasa Indonesia ya, seperti ini dan sebagainya. Contoh dalam jumlah seperti ini ya, kata kerja aktif atau fi'il ma'lum ya dalam jumlah. Daraba Mahmudun Zaidan ya, Mahmud telah memukul Zaid ya. Daraba Mahmudun Zaidan, Mahmud telah memukul Zaid. Daraba di sini adalah fi'il madhi ma'lum. Kemudian Mahmudun ini di sini sebagai fa'il ya, Zaidan sebagai maf'ulun bihi ya. Daraba fi'lun madin ya, mabniyun alal fathi. Fi'il madhi itu mabni fathah ya. Ini termasuk fi'il ma'lum ya, kata kerja aktif ya. Maka dia ada fa'ilnya di sini. Kalau kata kerja aktif ada fa'ilnya. Fa'ilnya di sini apa? Mahmudun, Mahmud. Mahmud ini sebagai fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhammah. Ya, tanda rafa'nya adalah dhammah li'annahu mufradun, karena Mahmud ini adalah isim mufrad. Zaidan di sini sebagai maf'ulun bihi, maf'ul bih ya, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufradun ya. Jadi Zaidan di sini ini mansub, tanda nasabnya adalah fathah karena lafaz Zaidan ini adalah isim mufrad. Baik, dari sini dari fi'il ma'lum kita ubah menjadi fi'il majhul, menjadi duriba Zaidun ya. Zaidun yang asalnya tadi sebagai maf'ul bih, karena Mahmudun sebagai fa'ilnya ini dihilangkan, Mahmudnya ini fa'ilnya ini dihilangkan, maka Zaidan yang tadinya sebagai maf'ul bih menempati posisinya fa'il sebagai apa? Sebagai naibul fa'il. Jadi tidak disebut fa'il tapi disebut naibul fa'il ya. Jadi Zaid ini asalnya maf'ul bih, ketika diubah menjadi fi'il majhul, maka Zaid ini menempati posisinya fa'il sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il itu pengganti fa'il. Jadi dia naibul fa'il di sini marfu'. Yang asalnya tadi sebagai maf'ul bih dia mansub, karena sebagai pengganti fa'il maka dia marfu' ya. Sekali lagi kita baca daraba Mahmudun Zaidan, Mahmud telah memukul Zaid. Duriba Zaidun, Zaid telah dipukul ya. Jadi ketika majhul maka fa'ilnya dihilangkan ya. Yang ada di sini adalah naibul fa'il, pengganti daripada fa'il. Baik, kita lanjut untuk keterangan lebih detail ya. Satu hal yang perlu dicatat dalam kaidah bahasa Arab, kalimat pasif atau majhul tidak boleh memunculkan subjek atau pelaku. Jadi tidak boleh memunculkan fa'il ya. Pelakunya tidak boleh memunculkan pelaku. Seperti yang sudah kita contohkan tadi. Karena fungsi kalimat pasif dalam bahasa Arab adalah untuk menyembunyikan atau tidak menyebut pelaku, baik karena alasannya ini ya, karena pelaku sudah diketahui, atau yang kedua pelakunya memang tidak diketahui, maupun yang ketiga pelakunya sengaja disembunyikan ya. Nah, catatan yang selanjutnya berbeda dengan bahasa Indonesia di mana kita masih boleh menyebut pelakunya. Seperti contoh Zaid telah dipukul Mahmud. Zaid telah dipukul oleh Mahmud. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia itu kalimat pasif itu masih boleh menyebutkan pelakunya, masih boleh menyebutkan subjeknya ya. Namun kalau di dalam bahasa Arab
Kita hanya boleh mengatakan Zaid telah dipukul tanpa menjelaskan siapa yang memukul, ya. Bila kita ingin menyebutkan pelakunya, maka wajib menggunakan kalimat aktif. Jadi kalau ingin memunculkan pelakunya, ya, fa'ilnya, maka menggunakan kalimat aktif atau disebut dengan maklum, ya. Kalau ingin menghilangkan fa'ilnya, maka kita memakai fi'il majhul, ya. Baik, yang selanjutnya bagaimana cara membuat fi'il madhi majhul, ya. Kalau tadi kita sudah mengenal pengertiannya sekaligus contoh daripada fi'il ma'lum dan majhul, sekarang di sini bagaimana cara kita membuat fi'il madhi majhul, ya. Cara membuatnya dengan mendomahkan huruf yang awal dan mengkasrohkan huruf sebelum akhir. Dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Awalnya di dhammah dan sebelum akhir di kasrah. Nah, di sini fiil ma'lumnya daraba, ya. Kemudian kita ubah menjadi dzuriba. Jadi di sini huruf yang pertama, huruf yang awal ini di dhammah. Asalnya dha menjadi dhu. Kemudian sebelum akhir, huruf sebelum akhir di kasroh. Ro menjadi ri, ya. Jadi doroba menjadi duriba, kataba menjadi kutiba, ya. Nasoro menjadi nusiro. Nah, jadi dhumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Awalnya di dhamma dan sebelum akhir di kasroh. Baik, sekarang kita tasrif secara lughawi, ya. Yang sudah kita ketahui tadi, doroba menjadi duriba. Duriba ini kita tasrif lughawi, ya. Tasrif lughawi fi'il madhi majhul, ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Fu'ila fu'ila fu'ilu, fu'ilat fu'ilata fu'ilna, fu'ilta fu'iltuma fu'iltum, fu'ilti fu'iltuma fu'iltunna, fu'iltu fu'ilna. Sekarang mauzunnya di sini kita contohkan adalah duriba. Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribata, duribatuma, duribtum, duribti, duribatuma, duribatunna, duribtu, duribna. Duriba, dia laki-laki telah dipukul. Jadi dia laki-lakinya di sini bukan fa'il, ya, tapi ini adalah sebagai naibul fa'il, ya. Duriba, mereka dua laki-laki telah dipukul. Jadi mereka dua laki-lakinya ini adalah sebagai naibul fa'il, ya. Jadi keseluruhannya ini, ya, sama, ya. Duriba, dia laki-laki telah dipukul. Duriba, mereka dua laki-laki telah dipukul. Duribu, mereka laki-laki telah dipukul. Duribat, dia perempuan telah dipukul. Duribata, mereka dua perempuan telah dipukul. Duribna, mereka perempuan telah dipukul. Duribta, kamu laki-laki telah dipukul. Duribtuma, kalian dua laki-laki telah dipukul. Duribtum, kalian laki-laki telah dipukul. Duribti, kamu perempuan telah dipukul. Duribtuma, kalian dua perempuan telah dipukul. Duribtunna, kalian perempuan telah dipukul. Duribtu, aku telah dipukul. Duribna, kami telah dipukul. Jadi hampir mirip dengan tasrif lughawi fi'il madhi maklum yang sudah kita pelajari, ya. Perubahan akhirnya hampir sama, ya. Yang membedakan hanya di dhamma awalnya dan di kasroh sebelum akhir, ya. Ini aja yang membedakan, ya. Jadi fa'ala
menjadi fu'ila, ya, seperti itu. Huwa duriba, huma duriba, hum duribu, hiya duribat, huma duribata, hunna duribna, anta duribta, antuma duribtuma, antum duribtum, anti duribti, antuma duribtuma, antunna duribtunna, ana duribtu, nahnu duribna. Jadi urutannya seperti itu ya. Kita ulang sekali lagi. Fu'ila fu'ila fu'ilu, fu'ilat fu'ilata fu'ilna, fu'ilta fu'iltuma fu'iltum, fu'ilti fu'iltuma fu'iltunna, fu'iltu fu'ilna, duriba duriba duribu, duribat duribata duribna, duribta duribtuma duribtum, duribati duribtuma duribtunna, duribtu duribna. Baik, kita lanjut untuk catatan berikutnya. Fiil yang bisa berubah ke bentuk majhul hanya fiil muta'addi. Ingat ya, fiil muta'addi itu apa? Ya, fiil muta'addi adalah fiil yang membutuhkan objek ya, atau di bahasa Indonesia disebut transitif ya. Fiil muta'addi itu fiil yang membutuhkan objek. Adapun fiil lazim ya, fiil yang tidak membutuhkan objek atau intransitif, hukum asalnya tidak bisa diubah ke bentuk majhul karena tidak memiliki objek, sehingga tidak bisa diubah ke bentuk pasif ya. Jadi yang bisa diubah ke bentuk pasif hanya fiil muta'addi ya, fiil yang membutuhkan objek. Lanjut, tasrif lughawi fiil madhi majhul dalam kitab Shorob disebut fiil madhi mabni maf'ul yang bertemu dhamir mahal rafa'. Al-fi'lul madhi al-mabniyu lil maf'ul al-muttasilu bil dhamiri raf'in. Ya. Kita lanjut ke latihan syarah pertemuan yang pertama. Tasriflah fi'il madhi majhul di bawah ini dengan tasrif lughawi kataba. Nanti kataba ini kita tasrif ya. Kemudian yang B, terjemahkan fi'il madhi majhul di bawah ini. Quri'at, nusirtum, qutila, futihat, ghufira. Kita coba untuk mengerjakannya ya. Kita coba latihannya ya. Kita tasrif secara lughawi untuk kataba. Kataba menjadi apa? Kalau dimajhulkan menjadi kutiba ya. Kataba kalau dimajhulkan menjadi apa? Menjadi kutiba. Kemudian kutiba ini kita tasrif secara lughawi ya. Kutiba, kutiba, kutibu, kutibat, kutibata, kutibna, kutibta, kutibtuma, kutibtum, kutibti, kutibtuma, kutibtunna, kutibtu, kutibna. Kita ulang sekali lagi biar hafal ya, biar hafal. Kutiba, kutiba, kutibu, kutibat, kutibata, kutibna, kutibta, kutibtuma, kutibtum, kutibti, kutibtuma, kutibtunna, kutibtu, kutibna. Baik, lanjutannya untuk yang B ya. Quri'at artinya dia perempuan telah dibaca ya. Quri'a, quri'a, quri'at ya. Jadi hiya ya. Nusirtum ya, nusirtum, nusiro, nusiro, nusiru, nusirat, nusirota, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum ya. Antum di sini ya. Kalian laki-laki telah ditolong.
Qutila, ya, huwa ini ya, dia laki-laki telah dibunuh. Ya, futihat, ya, futihat, ya, futihat. Dia perempuan telah dibuka. Ghufira, ya, hiya, huwa ya, dia laki-laki telah diampuni. Seperti itu untuk menerjemahkannya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.